Amerika Serikat dikabarkan telah menarik keberadaan kapal USS Harry S. Truman sekaligus dikonfirmasi telah meninggalkan zona perang laut di Timur Tengah. Mengutip Palestine Chronicle pada 17 Mei, hal itu diumumkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat dengan tanpa disebutkan namanya. Dijelaskan olehnya bahwa kapal induk Harry S. Truman akan meninggalkan Timur Tengah, sekaligus mengonfirmasi bahwa Washington tidak memiliki rencana untuk menggantinya. Menurut pejabat tersebut, baik Amerika maupun gerakan Ansarallah Yaman tetap berkomitmen untuk melakukan gencatan senjata bersama, meskipun Ansarallah terus menargetkan Israel. Selain itu, ia juga menekankan bahwa Israel tidak memberitahu Amerika sebelumnya tentang semua serangannya terhadap target Ansarallah Yaman. Sebagai informasi tambahan, sekira 10 hari yang lalu, Kementerian Luar Negeri Oman mengonfirmasi bahwa kesepakatan gencatan senjata telah dicapai antara Amerika Serikat dan Ansarallah. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, tidak ada pihak yang akan menyerang pihak lain, termasuk kapal-kapal Amerika Serikat yang bertujuan untuk memastikan keselamatan pelayaran maritim. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku akan mengurus banyak orang kelaparan di Gaza. Muncul pertanyaan, apakah sebagai tanda bahwa Trump kini lebih condong ke Hamas ketimbang ke Israel? Mengutip Palestine Chronicle pada 17 Mei, hal itu diutarakan oleh Trump di Abu Dhabi pada Jumat 16 Mei 2025. Perlu diketahui di awal, Hamas mengatakan pada Kamis 15 Mei bahwa kesepahaman terbaru dengan Amerika Serikat mencakup ketentuan untuk masuknya segera bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hamas juga mengonfirmasi bahwa mereka telah memprakarsai pembebasan tentara Israel Amerika yang ditawan Edan Alexander awal minggu ini. Tujuannya untuk meringankan penderitaan rakyat Gaza dengan menghentikan agresi dan membuka penyeberangan. Terkini pada hari terakhir lawatannya di Teluk, Trump mengatakan situasi di Gaza akan ditangani. Sementara Israel terus melancarkan serangan genosida dan blokade bantuan di wilayah kantong tersebut. Trump menegaskan bahwa pihaknya sedang memperhatikan Gaza dan mengaku akan mengurusnya. Terlebih mengingat banyak orang kelaparan di wilayah kantong tersebut. Israel dilaporkan telah menyerang pelabuhan Laut Merah Yaman di Hodeida dan Salif pada Jumat 16 Mei 2025. Diklaim sebagai aksi memperingatkan pemimpin Houthi yang akan menjadi target serangan selanjutnya. Mengutip Al Arabiya pada 17 Mei, kabar itu diumumkan oleh militer Israel dalam postingan di X pada 16 Mei 2025. Diklaim bahwa serangan itu sebagai tahap melanjutkan kampanyenya untuk melemahkan kemampuan militer Houthi. Sekaligus sebagai peringatan bahwa pemimpin utama kelompok itu dapat menjadi sasaran jika serangan terhadap Israel terus berlanjut. Peringatan itu diutarakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz dalam pernyataan bersama, menyatakan bahwa mereka akan memburu dan melenyapkan pemimpin utama Houthi, Abdul Malik al-Houthi. Sebagai informasi, pelabuhan Hodeida dan Salif diklaim Israel digunakan untuk mentransfer senjata. Sementara itu, penduduk di Hodeida mengatakan mereka mendengar 4 ledakan keras dan melihat asap mengepul dari pelabuhan setelah serangan Israel tersebut. Serangan skala besar mulai digelar di medan perang jalur Gaza, diklaim oleh militer Israel sebagai tahap awal operasi Gideon's Wagons. Mengutip Kabarni pada 17 Mei, hal itu diumumkan oleh IDF dalam media sosial X pada 17 Mei 2025. Lebih tepatnya, IDF mengumumkan telah mulai melakukan serangan besar-besaran sekaligus memobilisasi pasukan untuk mencapai kendali operasional di wilayah Gaza selama sehari terakhir. Mengklaimnya sebagai bagian dari persiapan untuk memperluas operasi dan memenuhi tujuan perang, termasuk pembebasan sandera dan pembubaran organisasi Hamas. Lebih lanjut, pasukan IDF mengabarkan akan terus beroperasi untuk melindungi warga sipil Israel dan mencapai tujuan perang mereka. Sebagai informasi tambahan, pada Jumat 16 Mei diumumkan bahwa operasi Gideon akan dimulai, di mana tujuannya adalah menyerang seluruh jalur Gaza dan mendorong penduduk sipil ke arah kegubernuran Rafah dan kemudian Bandara Ramon. Imam Abu Syamsiah, satu di antara pendiri pembela hak asasi manusia di Tel Rumeida, lingkungan di sebelah Masjid Ibrahimi, bersuara.
Mengutip The New Arab pada 17 Mei, ia mengatakan bahwa para pemukim membawa patung-patung berbendera Palestina serta bendera Fatah dan Hamas. Mereka membakarnya sembari menari mengikuti alunan musik keras, sementara pemukim lain melambaikan bendera Israel. Abu Syamsiah menyebut ada tanda jelas dari rencana Israel tersebut terhadap Masjid Ibrahimi dan sekitarnya. Pemukim dari wilayah lain datang ke Hebron dan menggelar prosesi dari Kiryat Arba, melintasi area tertutup seperti Tel Rumeida, Jalan Syuhada, dan Wadi Al-Husain sebelum masuk ke masjid. Dikabarkan bahwa Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich memimpin penyerbuan pemukim ke halaman masjid tersebut, di mana ia juga menyampaikan pidato di hadapan khalayak yang meliputi tokoh-tokoh pemukim terkemuka dari pemukiman ilegal di wilayah Hebron dan beberapa rabi. Kapal induk Amerika Serikat USS Harry S. Truman pergi dari zona perang Timur Tengah. Seorang pejabat Amerika mengklaim bahwa Washington tak memiliki rencana untuk menggantinya. Mengutip Palestine Chronicle pada 17 Mei, hal itu diutarakan oleh pejabat Amerika Serikat dengan tanpa disebutkan namanya beberapa waktu lalu. Pejabat itu mengonfirmasi bahwa kapal induk Truman akan meninggalkan Timur Tengah, serta mengklaim bahwa Washington tidak punya rencana untuk menggantinya. Menurutnya, baik Amerika maupun gerakan Ansarallah Yaman tetap berkomitmen untuk melakukan gencatan senjata bersama, meskipun Ansarallah terus menargetkan wilayah Israel. Selain itu, ia juga menekankan bahwa Israel tidak memberitahu Amerika sebelumnya tentang semua serangannya terhadap target Ansarallah. Perlu diketahui antara Amerika dan Ansarallah telah menekan kesepakatan gencatan senjata, di mana sebagai bagian dari kesepakatan tersebut tidak ada pihak yang akan menyerang pihak lain, termasuk kapal-kapal Amerika Serikat yang bertujuan untuk memastikan keselamatan pelayaran maritim.